podcast kita kali ini. Podcast 14 Members. Bersama saya Samuel dan juga rekan saya Cindy. Dan saat ini tuh kita akan bahas mengenai beberapa hal yang terjadi di Indonesia nih Kak. Ya. Salah satunya tuh mengenai fenomena relasi Lintas agama. Ya. Benar sekali tuh Kak. Oke. Dan salah satu fenomena relasi lintas agama tuh yang terjadi salah satunya tuh di bidang ini Kak. Di suatu perusahaan ya Kak ya, sangat sering terjadi. Jadi kita akan berbincang bersama dengan mitra kita yang paling spesial kali ini mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya Kak. Indonesia sebagai negara majemuk yang kaya akan ragam budaya etnis dan agama, dikenal memiliki masyarakat yang berkarakter, saling menghormati. Nah, sebenarnya hal-hal ini dapat menjadi salah satu tantangan di era sekarang ini nggak sih Kak? Iya. Namun bangsa Indonesia memiliki semangat dan nilai-nilai persatuan yang telah terbangun sudah sejak dahulu, di mana tiap suku dan bangsa bersatu dalam menggabungkan kekuatan untuk mengusir para penjajah. Hal ini yang kemudian menjadi modal utama untuk membangun bangsa yang besar serta dihormati bangsa-bangsa lain. Tanpa adanya perdamaian di dalam masyarakat, sulit untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, dan diperlukan keharmonisan dan kerjasama sosial dalam bermasyarakat. Nah, salah satu tantangannya juga adalah relasi antar umat beragama. Indonesia menekankan bahwa dialog lintas agama merupakan wadah dalam meningkatkan hubungan, baik antar umat beragama melalui dialog dan kolaborasi, serta menjadi instrumen pemajuan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, termasuk kebebasan untuk berpendapat, memeluk agama, serta berekspresi. Kakak penasaran gak sih bagaimana fenomena lintas agama di suatu lingkup yang lebih kecil, yaitu di suatu perusahaan gitu? Penasaran banget tuh Kak. Penasaran banget tuh kan? Kita saksikan wawancara berikut ini ya. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya Christine dan rekan saya Gaya. Kami di sini sebagai moderator. Kami dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Keperawatan semester 2. Di sini kami akan minta Presiden Bapak untuk wawancara terkait tugas kami Pancasila dengan tema fenomena relasi lintas agama. Apakah bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Oke. Boleh tahu nama Bapak? Oke, nama saya Herman. Perusahaan saya PT Sigma Alumni Indonesia. Perusahaan saya itu bergerak di bidang industri aluminium. Untuk jabatan saya sendiri, manajer operasional. Perusahaan saya sudah berdiri sekitar 7 tahun. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Oke. Apa value yang ditanamkan saat berdirinya atau berjalannya industri? Kalau bicara value perusahaan, nanti setiap perusahaan mempunyai value-nya, yaitu kita tuh bergerak di bidang industri. Di Indonesia kita ini sebagai cabang dari perusahaan kita di pusatnya di Cina. Value yang kita dapatkan adalah kita mengadopsi teknologi dari Cina untuk dibawa ke Indonesia mengenai bahan-bahan aluminium. Nanti diimplementasikan di sini untuk pembangunan gedung, pembangunan perumahan, setelah pembangunan teknologi jembatan. Selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang industri antara sesama pekerja dan perusahaan? Kalau penerapan secara penerapan Pancasila mungkin lebih ke aneka ragam itu ya, aneka ragam karyawan kita. Jadi kita di sini biarpun kita perusahaan dari asing, tapi kita di sini mengutamakan pekerja-pekerja dari Indonesia. Lalu kita di sini tidak menutup kemungkinan untuk semua mayoritas agama
etnis, kita semua terima. Yang penting dia bisa bekerja. Oke, baik Pak. Mengenai agama, kira-kira di perusahaan Bapak mayoritasnya kerjanya beragama apa? Kalau di Indonesia, kita di sini banyak mayoritasnya Muslim. Apakah relasi antar pekerja di perusahaan Bapak ini terjaga dengan baik? Baik, semuanya bekerja dalam tim. Jadi kita ada satu tim khusus untuk beraneka ragam semuanya. Ada tim industri, tim aplikasi, tim sales, tim finansial, dan tim after sales service yang lainnya kita banyak. Aneka ragam. Dan apakah di dalam perusahaan Bapak terdapat warga negara Indonesia saja atau warga negara asing juga Pak? Sebelum pandemi kita di sini ada warga negara asing, khususnya dari pusat, karena pusat kita itu di China, jadi kita di sini ada pekerja asingnya, WNA-nya dari China. Tapi semenjak COVID mereka balik dan bermain lagi di sini. Dan apakah pekerja warga negara Indonesia dan warga negara asing mendapatkan hak yang sama dengan perusahaan Bapak? Di Indonesia kita mengikuti regulasi Indonesia, semuanya ikutin Denmarkers ini dan peraturan imigrasi. Jadi semua fasilitas, semua value-value yang didapatkan warga negara Indonesia, warga negara asing sama semua. Untuk acara keagamaan pada perusahaan Bapak, apakah turut serta untuk merayakan acara-acara keagamaan? Ya, kita di sini ada. Jadi kayak mungkin kalau Natal kita ada perayaan Natal untuk warga negara warga atau pekerja Kristianinya. Kalau Muslim mungkin kita mengadakan buka puasa bersama atau nanti silaturahmi setelah Idul Fitri. Oke, baik. Untuk hari-hari keagamaan, apa semua pekerja mendapatkan hari libur yang sama antara agama satu dan agama yang lainnya? Ya, jadi kita ngikutin hari liburnya kan peraturan Indonesia. Jadi kalau misalnya ada libur Idul Fitri, meskipun itu warga negara asing atau umat Kristiani, itu tetap libur. Begitupun juga sebaliknya, misalnya ada perayaan Natal, hari besar Natal, tanggal merah, nggak cuma Kristen doang yang libur, tapi semuanya juga libur. Kalau kita ada dalam pertanyaan terakhir Pak, apakah ada kendala yang dihadapi di antara para pekerja yang beraneka ragam? Untuk kendala sih nggak ada ya, karena semuanya kan sudah diatur pemerintah di sini, dan kita hanya menerapkan aja. Oke, dan bagaimana cara Bapak sebagai atasan mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasinya, selama tidak ada masalah, tentu pasti tidak ada yang harus diatasi. Tapi keanekaragaman di Indonesia itu kompleks. Jadi kita ada divisi HRD, dia yang mengatur semuanya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami pamit undur diri. Baik, terima kasih ya. Ya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah kesamaan dalam hal keberagaman, khususnya dari segi etnik, bahasa, dan agama merupakan hal yang amat penting. Semua orang punya hak yang sama untuk memeluk agama sesuai dengan nilai Pancasila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita harus menguatkan tali persaudaraan kita ya Kak. Banget tuh Kak. Jadi perbedaan bukanlah alasan untuk membedakan kebersamaan.